Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sharing firman Tuhan kita pada hari ini, yakni berpaling kepada Sang Hidup, yang kita ambil dari kitab Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Dalam kerapuhan dan keputusasaannya mencari Yesus, Maria justru tidak tahu sebenarnya apa yang dicari dan siapa yang ditangisinya. Dalam hal ini kita tahu bahwa Yohanes sedang menuliskan Sang Hidup justru menghampiri Maria, dan Maria pun menoleh, tetapi Maria tidak tahu siapakah yang dihampiri itu dan siapa yang memanggilnya. Demikian juga di antara kita Bapak Ibu, di tengah kerapuhan hidup dan terpaan yang kita alami di masa-masa pandemi ini, Sang Hidup sebenarnya senantiasa menghampiri kita. Sang Hidup senantiasa menghampiri kita. Namun satu hal yang perlu kita sering lupakan, bahwa ketika Sang Hidup itu menghampiri kita, kita sering tidak tahu, tetapi kita menoleh. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Terkadang di masa-masa pandemi ini, katakanlah entah itu lewat vaksin yang diberikan oleh pemerintah dan juga aturan-aturan protokol kesehatan. Nah, itu adalah sapaan yang diberikan kepada kita oleh Sang Hidup melalui kehidupan kita yang ada di bumi ini. Nah, melalui sapaan-sapaan itu, kita juga belajar bahwa kita sebagai orang percaya tidak pernah kehilangan pengharapan, tidak pernah kehilangan syukur atas segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini patut kita bersyukur bahwa dalam keadaan segala hal, penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Hal itu jugalah yang terus kita alami di dalam kondisi pandemi dan berbagai bencana yang terjadi saat ini yang sedang melanda Indonesia. Kita juga patut bersyukur bahwa dalam semua kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, ternyata Tuhan pun turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita umat manusia. Bagaimana dengan keadaan atau masalah yang sedang kita hadapi pada saat ini? Kita patut bersyukur bahwa lewat masalah itu kita sedang disapa oleh Sang Pemberi Hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian, renungan kita pada hari ini. Kita patut bersyukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi semata-mata untuk mendewasakan kehidupan kita masing-masing. God bless you all.